Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semuanya, perkenalkan saya Lina Octavia dari kelas manajemen 23B dengan nomor NPM 234111122. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Penawaran dan permintaan adalah konsep dasar dalam ekonomi yang memiliki peranan penting dalam mengatur ekonomi. Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama ada pengertian penawaran dan permintaan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen dalam suatu pasar. Sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen dalam suatu pasar. Selanjutnya yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Faktor-faktor tersebut meliputi harga barang pengganti, pendapatan konsumen, preferensi konsumen, perkiraan harga masa depan, dan jumlah penawaran atau permintaan di pasar. Dan yang ketiga ada elastisitas penawaran dan permintaan. Elastisitas penawaran dan permintaan mengukur sejauh mana perubahan harga akan mengubah jumlah penawaran atau permintaan di pasar. Kemudian di sini ada hukum permintaan dan penawaran. Hukum penawaran, apabila jika harga naik, maka jumlah penawaran akan meningkat. Sehingga jika harga turun, maka penawaran juga akan turun. Sebaliknya, hukum permintaan yaitu apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Selanjutnya, ada kebijakan pemerintah dalam menjalankan ekonomi. Yang pertama, ada pengertian kebijakan pemerintah dalam ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam ekonomi merujuk pada langkah-langkah, regulasi, dan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola dan mengatur kegiatan ekonomi di suatu negara. Lalu di sini ada jenis-jenis kebijakan pemerintah dalam ekonomi. Jenis-jenis tersebut meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, dan kebijakan sosial. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang merujuk pada pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Kemudian kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kemudian kebijakan perdagangan adalah segala tindakan negara atau pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan atau kegiatan perdagangan. Lalu ada kebijakan investasi, yaitu keputusan keuangan atau financial decision tentang aktiva mana yang harus dibeli suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Yang selanjutnya ada fungsi dan tujuan kebijakan pemerintah dalam ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam ekonomi bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara, baik secara positif ataupun negatif. Dampaknya dapat dirasakan pada industri, pasar tenaga kerja, inflasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, jadi kesimpulannya, penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah merupakan 3 konsep yang saling terkait dalam ekonomi. Memahami hubungan antara penawaran dan permintaan,
serta peran pemerintah dalam mengelola ekonomi, memberikan wawasan yang penting bagi individu dan pelaku bisnis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam lingkungan ekonomi yang kompleks. Jadi itu dia sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.